Halo everyone, kembali lagi bersama saya Adila Fitri Cahyani, mahasiswa Telkom University. Kali ini kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Pembahasan pertama ada definisi dan teori tentang governance atau tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Terdapat prinsip penerapan tata kelola yaitu tarif, transparan, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Penerapan prinsip GCG biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap organisasi, mulai dari budaya, norma, hingga peraturan yang berhubungan dengan organisasi, yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola perusahaan yang harus diterapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Pembahasan kedua ada tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Pada tahun 1999, George Fredrickson mampu membuat klaim yang berani bahwa administrasi publik terus bergerak menuju teori kerjasama, jaringan, pemerintah, pembangunan, dan pemeliharaan institusi. Administrasi publik, baik dalam praktik maupun teori, meresposisi dirinya sendiri untuk menangani masalah-masalah menakutkan yang terkait dengan disartikulasi negara. Singkatnya, administrasi publik yang diresposisi adalah ilmu politik yang membuat pekerjaan negara yang terfragmentasi dan terdisartikulasi. 5 jalinan atau benang teori. Pertama, teori manajemen jaringan. Kedua, teori delegasi. Ketiga, teori interprestasi sosial. Keempat, sekolah rasionalitas terbatas. Dan kelima, teori kelembagaan budaya. Kegagalan tata kelola dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti yang dikomentari Sorensen dan Torfing pada tahun 2007. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Dunia HI lebih dari sekedar kontesi rosam negara bangsa. Ini melibatkan berbagai aktor lain seperti organisasi internasional, badan dan pemerintah atau LSM, badan publik swasta, dan memang pada tingkat yang paling luas yaitu masyarakat sipil. Literatur tata kelola di HI membawa sejumlah pesan penting yaitu pertama, bahwa globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. Kedua, bahwa di luar negara bangsa terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Ketiga, bahwa negara bangsa harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan antara tata kelola dan kajian sosial legal atau sosial hukum. Inti dari ideologi ini adalah 3 proposisi kunci. 1. Hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan merupakan sarana yang dengannya upaya yang rasional dan dipertimbangkan untuk mengarahkan masyarakat dapat dilakukan. Kedua, perilaku sosial yang menyimpang dari hukum adalah menyimpang dari apa yang diterima secara luas sebagai hukum dan benar. Dan ketiga, negara dan lembaga hukumnya adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum dan demikian menjadi inti dari semua disiplin sosial. Kajian dalam tradisi sosial hukum sangat tertarik pada sifat sosiologis hukum resmi, tetapi yang lebih penting lagi berkaitan dengan sifat dan dinamika aturan, norma, dan peraturan lain yang menjalankan fungsi yang sama yang dikaitkan dengan hukum, yaitu mengatur perilaku sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi tata kelola perusahaan atau corporate governance. OECD pada tahun 1998-1999 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai 2 hal. Pertama, mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Kedua, terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai, yang penting untuk pengembangan sistem pemerintahan yang baik. Titik awal literatur tata kelola perusahaan dari perspektif ekonomi bertumpu pada gagasan Chosian bahwa perusahaan ada sebagai perhubungan kontrak berbasis pasar. Masalah tata kelola perusahaan muncul dalam sebuah organisasi setiap kali pada 2 kondisi. Pertama, ada masalah agensi atau konflik. Yang kedua, biaya transaksi sedemikian rupa sehingga masalah keagenan ini tidak dapat ditangani melalui kontrak. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi participatory governance atau tata kelola partisipatif. Heller mengacu pada tata kelola partisipatif sebagai versi desentralisasi yang sangat demokratis, yang didefinisikan oleh peningkatan cakupan dan kedalaman partisipasi kelompok bawahan dalam alokasi sumber daya yang berwibawa.
Ackerman berpendapat bahwa meskipun partisipasi populer, sebagian besar pengalaman pemerintah partisipatif tidak mengizinkan keterlibatan langsung warga negara dan kelompok masyarakat dalam fungsi inti pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi tata kelola lingkungan atau environmental governance. Sejarah tata kelola lingkungan adalah salah satu konflik antara negara maju dan berkembang dan merupakan kasus paradigmatik untuk dipertimbangkan dalam disiplin studi pembangunan kritis. Tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka menurut Davy pada tahun 2005. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarahkan masalah lingkungan menurut Brainerd pada tahun 2004. Tata kelola yang baik adalah proyek transformatif fundamental yang diatur oleh negara-negara barat yang sedang berkembang di dunia, maka lingkungan adalah panah utama dalam percikannya. Sekian pembahasan kali ini dan terima kasih.